Baik, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik ya. Oke, terima kasih sudah hadir di live streaming saya di YouTube malam hari ini. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya. Ini ada beberapa yang di luar komunitas ibu profesional. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih itu Hexagon City gitu ya? Ya, jadi Hexagon City ini adalah sebuah kota virtual ya yang dibangun oleh para perempuan Indonesia ya, yang diprakarsai oleh Ibu Septi Pedi Wulandani sebagai founder dari Ibu Profesional. Ya, jadi kami termasuk saya itu sedang belajar di sebuah kelas namanya kelas Bunda Produktif. Ya, di kelas Bunda Produktif ini kami belajar untuk menjadi perempuan-perempuan yang produktif gitu. Nah, selama 6 bulan ini kami belajar ya untuk menjadi perempuan yang produktif, termasuk salah satunya ini adalah sesi terakhir ya dari waktu kami belajar. Jadi di akhir sesi ini kami mengadakan sebuah konferensi virtual ya. Jadi kami para mahasiswinya di kelas Bunda Produktif ini diminta untuk sharing pengalaman, ilmu atau kemampuan apapun gitu ya yang pengen di-sharingkan dalam sebuah konferensi virtual. Nah, makanya saya turut mengambil bagian dari virtual conference ini dengan mengambil tema tentang keharmonisan rumah tangga. Kenapa saya mengambil ini? Ya karena hampir seluruh memang bukan hampir, seluruh mahasiswi di Bunda Produktif itu kan perempuan yang sudah berkeluarga gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah tema yang menarik, tema yang penting untuk kita ketahui bersama ya. Walaupun di teman-teman IIP sendiri sudah sering sekali, banyak sekali dibahas ya tentang komunikasi, tentang hubungan dengan pasangan dan sebagainya. Ini sudah sering sekali sebenarnya. Tetapi mungkin ada teman-teman di sini yang dari luar juga ya, yang bukan komunitas ibu profesional. Barangkali ini juga bisa menjadi salah satu sudut pandang ya, bisa menjadi referensi lagi atau mungkin nanti bisa mendapatkan sebuah insight baru ya untuk bagaimana kita membangun komunikasi yang harmonis dengan pasangan kita. Ya, itu awal mula kenapa saya live streaming di sini ya, dan mengapa saya mengangkat tema tentang keharmonisan komunikasi dengan pasangan. Ya. Saya upload ini dulu ya, saya share screen dulu. Oke. Ya, ini mengapa sih membangun komunikasi yang harmonis dengan pasangan itu sesuatu yang penting sekali gitu. Bagi teman-teman yang sudah menikah, yang dulu waktu sebelum menikah, pasti memiliki hayalan atau gambaran atau bayangan gitu ya. Menikah itu indah, menikah itu wah seperti di drama Korea gitu ya. Itu romantis, indah, penuh dengan bunga-bunga gitu ya. Nah, tetapi hayalan yang dulu diidamkan sewaktu masih gadis gitu ya, akhirnya menemukan belahan jiwanya dan menikah. Sebulan 2 bulan mungkin masih berbunga-bunga gitu ya. Lama kelamaan setelah 24 jam bersama ya, berbulan-bulan bersama, bertahun-tahun bersama mungkin ya, sampai saat ini. Nah, disitulah kita mulai tahu ya karakter masing-masing dan mulai banyak pergesekan. Kalau boleh tahu nih teman-teman, sudah pada menikah selama berapa tahun ini? Boleh komen? Sudah berapa tahun ini menikah? Sambil komen boleh ya, biar kita interaktif. Mungkin ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun ya, atau mungkin ada yang baru juga. Oh ini Mbak Ratna 16 tahun, wah Allah, ini kakak idaman saya ini ya, sudah 16 tahun, tetapi rumah tangganya sangat harmonis. Ini idola ini Mbak Ratna nih, ya. Terus ada ini Mbak Emi 8 tahun. Oke, 8 tahun. Masih rada-rada baru ya ini ya. Ada yang nih ada yang 5 tahun. Oke, 5 tahun ya.
Dan banyak lagi tuh, ada yang 7 tahun, ada yang mungkin ada di atas, masih di bawah 5 tahun juga ada ya. Nah, saya di sini bukan orang yang sudah ahli ya di dalam urusan komunikasi dengan pasangan, bukan tentunya. Ini ada Mbak Ratna yang sudah lebih mahir tentunya ya, sudah lebih banyak memakan asam garam pernikahan gitu. Atau mungkin ada teman-teman lainnya juga yang bahkan mungkin sudah puluhan tahun ya, di atas 30 mungkin ya. Nah, selama pernikahan ini pernah nggak sih mengalami ada sebuah hambatan dengan pasangan kita? Teman-teman pernah mengalami atau wah ternyata memang dari hayalan sebelum menikah sampai sekarang sudah bertahun-tahun tidak ada masalah Mbak Zaki, semuanya aman. Nah, mungkin ada yang seperti itu? Kayaknya nggak ada ya. Pasti meskipun friksinya kecil gitu ya, pasti ada sesuatu yang menjadi gejolak di dalam diri kita ya, sebagai istri terutama. Meskipun di sini ada bapak-bapak juga ya, ada mas-mas juga ya, nggak apa-apa, nanti jadi lebih memahami bagaimana sih karakter seorang perempuan itu seperti apa ya. Katanya tuh kata suami saya itu, memahami fisika itu lebih mudah daripada memahami istri katanya. Saking rumitnya perempuan ini. Jadi barangkali yang hadir hari ini, mas-mas dan bapak-bapak, bisa juga untuk menjadi gambaran untuk lebih bisa memahami istrinya ya. Jadi tidak masalah kalau bapak-bapak juga hadir juga. Wah, ini ada apalagi awal-awal nikah. Wah iya, sama dong ya. Ya, jadi di sini saya bukan yang udah ahli banget gitu, bukan ya. Cuma selama pernikahan saya gitu ya, yang dulu saya itu orang dari sebelum menikah, saya itu sangat suka dengan pemberdayaan diri ya. Demikian dengan suami ya, kebetulan suami seorang trainer, jadi tentunya dia sudah lahap lah ya, memakan hal-hal yang berbau dengan pengembangan diri, itu udah ngelotok gitu. Tetapi meskipun kita sama-sama berawal dari orang yang senang dengan pemberdayaan diri, bacaannya buku-buku positif, lingkungannya lingkungan positif ya, bacaannya buku berpikir dan berjiwa besar gitu ya, menjadi istri solihah ya. Ternyata setelah menikah, apa yang terjadi? Teorinya ambruk semua gitu ya. Kita seolah-olah dihadapkan pada realita yang memang harus kita hadapi. Kita tidak bisa menurut teori ini itu tidak bisa gitu ya. Kita memang harus menghadapi, dan justru dari pengalaman itulah kita lebih memahami teori yang selama ini kita pelajari. Nah, karena saya memiliki pengalaman inilah saya berani berbicara di sini saat ini. Kalau rumah tangga saya dari awal gitu sudah baik-baik saja gitu ya, mungkin saya nggak ada pengalaman, jadi saya tidak bisa menceritakan bagaimana sih membangun hubungan yang harmonis gitu. Nah, karena saya juga memiliki apa istilahnya itu, nangis darah gitu ya. Istrinya lebay ya, sampai nangis darah. Nah, itu yang membawa saya mengambil pelajaran-pelajaran dan mengubah banyak hal gitu ya, baik diri saya maupun pasangan saya, sehingga saat ini saya bisa berani untuk men-sharingkan tentang hal ini. Ya, ini kenapa membangun komunikasi yang harmonis dengan pasangan itu penting. Ya, yang pertama karena kita berharap keluarga kita kan pengennya yang harmonis gitu ya. Kita tidak cocok satu hal saja itu sudah sangat menghambat perasaan kita kan. Sudah sangat berat beban di dalam hati kita, walaupun itu hanya hal yang kecil. Apalagi itu masalah yang besar, tentunya sangat mengganggu gitu. Nah, ini kenapa kita penting untuk bisa membangun komunikasi yang harmonis. Ya, lalu sebagian besar permasalahan di dalam rumah tangga itu bermula dari tersendatnya komunikasi dengan pasangan. Kebetulan karena saya memiliki lembaga training, jadi banyak orang curhat kepada kami ya. Rata-rata orang yang curhat itu yang bermasalah dengan rumah tangga itu bermula dari tersendatnya komunikasi dengan pasangan. Sebagian besar, bahkan mungkin hampir semuanya ya. Ketika suaminya curhat tentang A, istrinya curhat tentang B, itu seolah-olah mereka, si suami dan istri itu semua merasa pada posisi yang benar.
Tapi ketika mereka sama-sama konsultasi gitu ya, mereka sebenarnya ada komunikasi yang tidak lancar sehingga mereka memiliki persepsi negatif sendiri-sendiri yang menyebabkan hubungan komunikasi mereka tidak harmonis. Jadi ketika ada seorang perempuan gitu ya curhat kepada kami tidak akan langsung percaya. Ya, karena curhatan dia seorang perempuan ini, seorang istri ini itu baru dari persepsi seorang istri ini, belum menurut persepsi suaminya. Jadi kalau ada orang yang mau curhat, itu harus dua-duanya. Karena disitulah kita bisa melihat secara objektif mana hal yang memang perlu dikomunikasikan dengan baik lagi dan itu akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kalau hanya satu pihak yang curhat, itu akhirnya kita jadi kayak membelain yang curhat doang gitu. Kayaknya yang pihak satunya salah semua. Padahal bisa jadi ada imbal, ada kontribusi juga dari yang salah satunya ini, walaupun dia merasa benar. Jadi tersendatnya komunikasi ini menjadi sebagian besar ya dasar dari semua permasalahan dalam rumah tangga. Nah, lalu oke. Nah, otomatis ya komunikasi yang tidak lancar ini akan menyebabkan hubungan suami istri tidak harmonis, itu jelas gitu ya. Tapi kadangkala ada orang yang merasa baik-baik saja, tidak menggubris gitu ya. Akhirnya mereka merasa, oh saya tidak apa-apa kok, saya harmonis-harmonis saja. Tetapi pada suatu titik, akhirnya ternyata ditumpuk-tumpuk gitu. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, seorang istri yang tidak bahagia ini berakibat sangat fatal gitu ya. Kalau dia seorang istri, karena istri ini kan dia sebagai spirit keluarga ya, spiritnya keluarga itu di seorang ibu, seorang istri. Nah makanya ketika dia tidak bahagia, dia akan membuat keluarganya pun tidak bahagia. Saya kasih contoh dulu waktu saya walaupun saya tidak pernah marahan sama suami yang sampai balang-balangan piring gitu, nggak pernah ya, cuma marahan omongan aja gitu. Itu aja suami saya itu dilalah itu kena cilaka gitu. Sayanya marah, suami pakai mobil nyerempet dokar, nabrak dokar gitu ya. Atau saya lagi marah, suami dilalah naik motornya kepradat gitu. Itu kayaknya kalau mau dihubung-hubungkan itu memang ada hubungannya, karena kondisi batin istri yang tidak happy, yang tidak bahagia itu akan mempengaruhi pasangannya. Apalagi kalau yang sudah memiliki anak ya, itu akan mempengaruhi anak juga. Nanti saya jelaskan di belakang. Oke, lanjut ya. Nah ini istri yang tidak bahagia ini karena tadi ya awalnya karena komunikasi yang tidak harmonis dengan keluarga, ini akan mengakibatkan efek yang menjalar ya, efek domino, akhirnya merambat kemana-mana ya. Seperti saya marah, suami saya akhirnya nabrak dokar gitu ya, misalnya seperti itu. Nah ini apa aja yang bisa menjadi efek domino dari ketidakbahagiaan istri ini ya. Yang pertama tentunya kesehatan mental istri ini terganggu, dan ini banyak sekali yang curhat kepada saya mudah oleng gitu ya, kalau bahasa sekarang mudah oleng. Ini salah satunya karena kekuatan mentalnya terganggu karena akibat tidak adanya dukungan dari pasangan gitu ya. Nah terus pengasuhan anak juga tidak optimal. Ini juga ada beberapa yang curhat kepada saya, bahkan karena kemarahan yang dipendam dan tidak bisa mengungkapkan kepada pasangannya, dia melampiaskan kepada anaknya. Baik kemarahannya itu pelampiasannya berupa kata-kata ya, verbal, maupun sampai kepada pukulan fisik. Nah ini kalau sudah begini kan yang jadi korban anaknya ya. Padahal sebenarnya seorang istri ini yang dia butuh bantuan untuk ditolong gitu. Nah ini ya, terus selanjutnya berpengaruh juga kepada rezeki keluarga. Ya beberapa orang ya yang curhat kepada kami dan kami berikan saran-saran gitu ya. Akhirnya yang mereka selama ini gontok-gontokan terus ya tidak akur, setelah mereka mempraktekkan bahwa harmonisnya antara suami istri ini bisa memperlancar rezeki. Alhamdulillah ternyata benar gitu. Setelah dia
mereka saling memperbaiki diri masing-masing, saling memperbaiki komunikasi ya, hubungan sehingga lebih harmonis, tidak ada saling gesrek lagi gitu. Alhamdulillah rezekinya semakin membaik ya. Jadi ketidakharmonisan ini akan mengganggu juga kepada lancarnya rezeki di dalam rumah tangga kita ya. Terus juga ini juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik perempuan itu sendiri ya. Banyak di antara orang-orang ya perempuan akhirnya sakit kanker ya, diabetes, darah tinggi dan macam-macam itu akibat memendam emosi yang terlalu lama ya. Mungkin dia ada emosi yang sangat tidak enak gitu, tetapi tidak bisa mengungkapkan kepada pasangannya. Sehingga itu bertahun-tahun dipendam terus gitu ya, akhirnya mewujud menjadi sebuah penyakit fisik ya. Nah ini kalau sudah begini semoga tidak terjadi gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini yang kita mungkin di antara teman-teman atau saudara atau apapun ya, kita bisa melihat akhir dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa berujung pada perceraian atau perpisahan. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa, yang mungkin sekarang sedang bermasalah dengan pasangannya, bisa segera untuk memperbaiki komunikasinya ya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu semoga tidak terjadi gitu. Karena ya itu, ini efek dari ketidakharmonisan bisa berujung sampai di sini gitu. Oh ya, ini saya sambil menyapa ya. Saya masih lajang ikut menyimak. Oh tidak apa-apa ya. Jadi nanti ada gambaran. Cuma buat yang lajang bukan berarti jadi takut untuk menikah ya. Jangan gitu. Karena justru nanti saya jelaskan di belakang. Justru pernikahan ini adalah sumber pembelajaran yang sangat besar untuk peningkatan kedewasaan, spiritual ya, kebijaksanaan di dalam diri kita itu ada di dalam pernikahan. Jadi saya ketika mempresentasikan ini bukan lagi nakut-nakutin yang belum menikah ya. Oh, nanti kalau kamu menikah tuh kamu nangis darah loh gitu. Bukan ya. Tapi ini adalah nikah itu nggak happy-happy doang gitu. Tapi ada tanggung jawab dan ada, memang ini ada sebuah ruang untuk kita bertumbuh yang namanya keluarga ini ya. Oke, lanjut ya. Jadi kita tuh tahu ya, teorinya mungkin seperti ini. Nah, ini our deepest pain and happiness come from home. Jadi segala penderitaan yang terdalam ya, dan kebahagiaan yang terdalam juga itu bermula dari rumah. Jadi ketika kita sudah tidak bahagia di dalam rumah ya, kita mungkin sulit akan menemukan kebahagiaan yang lain gitu. Jadi penderitaan yang paling dalam pun berawal dari rumah. Oke, lanjut. Nah ini, kenapa sih kita bisa tersakiti oleh orang yang kita cintai gitu ya? Kan kita saling mencintai sehingga kita menikah gitu kan. Tapi kok kita bisa saling menyakiti gitu? Ya ternyata orang yang paling mudah menyakiti justru orang yang paling kita cintai. Kenapa? Karena kita memiliki ekspektasi yang besar sekali kepada dia. Ya, mungkin kalau orang lain ya yang mungkin kita tidak kenal atau kenal pun hanya sekedarnya saja atau mungkin sekedar teman biasa gitu ya, ketika mereka menyakiti sakit sih, tapi nggak terlalu dibikin sakit gitu ya, biasa aja lah gitu ya. Tetapi ketika orang yang kita cintai mungkin hanya dia diem gitu ya, dia nggak manjep gitu, apa bahasa Indonesia apa, kalau bahasa Jawanya merengut gitu ya, itu sudah sangat menyakiti kita gitu. Itu cuma hanya diem doang gitu. Apalagi ketika mereka berkata kasar misalnya gitu ya, atau mungkin tidak pengertian dan sebagainya, itu lebih menyakiti lagi ya, apalagi sampai main fisik dan sebagainya. Nah, inilah kenapa orang yang paling kita cintai adalah orang yang mempunyai potensi besar untuk membuat kita sakit gitu ya. Tetapi ini kalau untuk pemahaman awal kita ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena suami atau istri, pasangan kita sebenarnya adalah cerminan diri kita. Ya, jadi kita bukan disakiti oleh orang lain sebenarnya, ya. Karena dia adalah cerminan kita. Jadi kita tuh sebenarnya sedang dikasih tahu bagian mana di dalam diri kita yang butuh diperbaiki.
gitu. Karena dia tuh cermin ya, kita tuh lagi bercermin nih di dalam dirinya gitu. Dia menjadikan kita itu apa sih yang perlu diperbaiki dari diri saya sehingga dia seolah-olah menyakiti saya gitu. Nah, sebenarnya ini sebuah keuntungan buat kita kalau kita sudah bisa memahami ini ya. Cuma karena memang yang namanya pemahaman itu tidak ujuk-ujuk ya, butuh proses. Ya, ini jadi buat teman-teman yang mungkin baru gitu ya, nggak apa-apa, ini buat wacana saja ya. Jadi orang lain, terutama pasangan kita, itu adalah cerminan kita yang dimana dirinya adalah memberikan timbal balik dari apa yang ada di dalam diri kita. Misalnya pasangan kok keras kepala sekali gitu ya, jangan-jangan memang karena kita yang egonya besar, sehingga dibuat ya, dihadirkan sosok seorang suami yang keras kepala biar kita egonya rada turun gitu ya, biar kita lebih ngedon gitu. Kenapa sih suami kok tidak perhatian gitu ya? Mungkin karena kita tuh justru buat mengajarkan kita tuh belajar memperhatikan orang lain, buat kita belajar memberikan kasih sayang. Kita tidak bisa menuntut orang lain ya, tapi kita bisa memulai dari, oh kok suami saya cuek banget ya, berarti saya harus belajar untuk memperhatikan, untuk care gitu. Nah, disitulah yang namanya fungsi cermin. Apa yang ada di dalam dirinya yang bertolak belakang dengan kita, disitulah kita sesungguhnya disuruh untuk belajar, ya. Nah, suami atau istri juga seorang penyembuh, ya, benar. Kalau saya menyembuhkan, ada luka di dalam diri kita, ya. Masing-masing kita pasti memiliki luka, ya. Baik itu yang kita rasakan di waktu kecil maupun sampai besar sekarang, kita memiliki luka. Tapi ada yang lukanya sedang gitu ya, ada yang tarafnya tuh rendah, ada yang berat sekali. Nah, pasangan itu dihadirkan untuk menyembuhkan luka kita, yaitu dengan menunjukkan di mana sih luka kamu gitu ya. Sehingga kita akan mencoba untuk menyembuhkan luka itu. Ketika luka kita sudah kita sembuhkan, pasangan itu tidak menjadi orang yang kita sebut menyakiti tadi ya. Justru dia adalah seorang yang dihadirkan ya gitu ya, untuk menjadi seorang penyembuh karena dia yang menunjukkan di mana luka di dalam diri kita. Nah, begitu. Nah, ini secara teori kok mudah ya. Kayaknya kok mudah banget gitu. Ya, buat yang teman-teman yang ini sudah menikah bertahun-tahun mungkin bisa memahami apa yang saya bicarakan gitu ya. Nih, ada yang tanya dulu sebentar ya. Mbak Helen, halo Mbak Helen. Gimana kalau yang perempuan lebih dominan dari segi mudah marah, gaji lebih tinggi, suami ciut duluan? Oh iya, nanti saya jawab di belakang ya Mbak, saya rampungkan dulu ini boleh ya? Oke, saya rampungkan slide-nya dulu. Nah, ini yang namanya membangun itu sesuatu yang diupayakan ya, dia tidak hadir ujuk-ujuk, tapi kita upayakan. Jadi ketika kita hanya mengeluh saja gitu ya, tidak ada upaya untuk memperbaiki, ya berarti kita belum ada greget untuk membangun gitu ya. Nah, teman-teman yang hadir di live streaming saya malam ini, sebenarnya itu adalah sebuah dorongan bahwa teman-teman sebenarnya sudah sedang berupaya untuk membangun yang namanya keharmonisan di dalam komunikasi dengan pasangan ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini ada 2 tipe komunikasi yang tidak kurang sehat gitu ya. Yang pertama konfrontatif, yang kedua memendam. Tipe konfrontatif itu yang seperti Mbak Helen tadi mungkin sampaikan ya, lebih dominan, lebih lebih mudah dalam segi marah, temperamen gitu ya. Konfrontatif, ada sedikit masalah langsung diungkapkan dan sebagainya. Ini juga kurang sehat karena ini akan menyakiti pasangan kita ya, juga menyakiti diri kita juga, nanti lama-lama darah tinggi gitu ya. Nah, ini tipe-tipe konfrontatif, mereka mudah sekali mengungkapkan secara tidak setuju tapi dengan cara yang tidak baik gitu, dengan marah dan sebagainya. Terus komunikasi yang tidak sehat selanjutnya itu memendam ya, seolah-olah tidak apa-apa, seolah-olah baik-baik saja ya, apalagi kita dalam agama kita harus dituntut untuk menjadi perempuan solihah gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi menyebabkan
kita takut untuk sekedar mengungkapkan itu takut gitu ya. Akhirnya ya udahlah dipaksa dipendam. Nah, ini juga kurang baik karena akan menghantam ke dalam diri si istri tersebut ya. Nah, gimana caranya jadinya agar komunikasi kita bisa berjalan baik dan harmonis gitu. Ya, yang seperti saya katakan tadi ya, yang pertama kita sadari dulu bahwa memang ada yang perlu dibenahi. Kalau misalnya teman-teman, oh alhamdulillah saya sudah baik-baik saja, saya sudah harmonis, berarti alhamdulillah teman-teman sudah memiliki komunikasi yang harmonis dengan pasangan. Tetapi apabila teman-teman ada yang merasa, oh iya nih aku ada yang mengganjal dengan pasangan saya, berarti teman-teman ada kesadaran, saya memang ada yang mengganjal gitu ya. Diakui dulu, tidak ditolak, serasa baik-baik saja tetapi sebenarnya ada yang tidak baik gitu. Itu seolah-olah jadinya kayak menolak tapi halus, tapi tidak diungkapkan. Di permukaan tersenyum tetapi di batin menangis gitu ya. Nah, ini yang perlu disadari, kita sadari dulu bahwa memang ada yang perlu dibenahi. Kita sadar dulu ya. Nah, ini teman-teman yang sudah hadir di sini, saya kira adalah orang yang sudah sadar gitu ya, sehingga ikut di dalam streaming dengan tema komunikasi harmonis ini. Terus yang kedua, ini asertif. Asertif itu kemampuan untuk mengungkapkan perasaan kita tanpa menyakiti pihak pasangan kita. Jadi kita mengungkapkan hal-hal yang mengganjal tetapi dengan cara yang baik ya. Nanti saya jelaskan di belakang bagaimana komunikasi yang baik ya. Jadi ini kekurangan orang-orang yang pendiam ya, orang-orang yang ngalahan gitu, ini kurang asertif. Seperti saya dulu juga kurang asertif. Jadi apa-apa dipendam gitu ya. Tetapi ketika mau belajar asertif itu memang tidak mudah. Itu butuh sebuah kayak keahlian juga, kayak skill yang harus dipelajari, yang harus dimulai dari sedikit demi sedikit ya. Buat teman-teman yang susah sekali untuk mengungkapkan perasaannya ya, yang sukanya memendam, yang sulit untuk asertif, belum ngomong udah nangis duluan gitu ya. Nah, ini bisa dimulai dari pelan-pelan, bisa mulai dari menulis ya, ditulis misalnya lewat surat cinta gitu ya, atau mungkin di WA juga boleh gitu ya. Diungkapkan apa yang menjadi perasaan kita, diungkapkan, jangan dipendam saja, karena pasangan kita, suami kita tuh tidak tahu apa yang ada di dalam perasaan kita ya. Mereka tuh bukan seperti kita. Mereka tidak memiliki insting emosional yang seperti perempuan ya. Mereka tuh lebih banyak logiknya. Jadi apa yang membuat kita nggak nyaman tuh mereka kalau nggak dikasih tahu nggak tahu gitu. Jadi kita yang mesti ngasih tahu mereka, ini loh saya merasakan begini, kamu kok begini, kayak gitu. Itu disampaikan. Nah, tapi dengan cara asertif itu, yaitu dengan bahasa yang baik dan sebagainya, nanti saya sampaikan di belakang ya. Nah, dengan asertif ini yang perlu dilatih ini ya, asertif ini perlu dilatih, tidak bisa ujuk-ujuk. Jadi kemampuan ini, sebuah keahlian sebenarnya asertif ini. Nah, dengan kita belajar asertif, mudah-mudahan pasangan kita juga jadi tahu, oh ternyata istri saya tuh maunya seperti ini gitu. Istri saya tuh tidak suka seperti ini dan sebagainya, itu jadi tahu. Kalau kita tidak pernah mengungkapkan apa yang kita rasakan, mereka juga tidak tahu, mereka dengan persepsinya sendiri gitu ya. Akhirnya ya itu terjadi gesekan yang tidak berkesudahan. Ya. Terus lanjutnya setelah asertif, nah ini sentuhan. Nah, mungkin buat teman-teman yang pernikahannya baru-baru gitu ya, masih sering saling menyentuh gitu ya. Saya pikir ini adalah bukan sebuah hal yang porno gitu, bukan ya. Tapi ini adalah sebuah memang penting gitu. Karena yang menurut penelitian, sentuhan antara suami istri itu sangat merangsang seluruh sel saraf yang akan menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan. Jadi ketika kita jarang bersentuhan gitu ya, karena sudah urusannya sendiri-sendiri, udah ribet ya, yang suami nyari nafkah, yang istri ngurusin rumah tangga sampai bahkan ngurus sendiri-sendiri aja nggak sempat gitu ya. Jangankan ngurusin sentuhan gitu, itu udah nggak sempet, nggak ada waktu gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah ini mungkin perlu kita benahi lagi bahwa kita sampai kapanpun ya, dari dulu kita masih pengantin baru gitu, sampai nanti kita sudah kakek nenek, yang namanya sentuhan itu sangat penting. Karena dengan sentuhan kita tuh mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan yang akan membanjiri diri kita dengan
jadinya kita jadi lebih happy, lebih terbuka ya, hati kita lebih tidak kemerungsung gitu ya, lebih damai dan sebagainya ya. Sentuhan, pelukan ya, itu perlu untuk kita rutinkan gitu ya dengan pasangan kita agar istilahnya bahkan kata-kata pun tidak bisa mewakili sentuhan. Sebaik apapun kita sudah menulis surat cinta itu ya, tapi kita tidak pernah bersentuhan, itu ya akhirnya akan menjadi hampa gitu ya. Nah, dengan sentuhan ini bukan hanya untuk romantisan bukan gitu ya, tapi justru untuk kesehatan lahir batin kita sendiri. Oke, terus selanjutnya penerimaan ya. Ketika kita sudah sanggup untuk berupaya untuk membenahi diri gitu ya. Memang ada yang harus dibenahi, kita berupaya untuk asertif gitu. Kita berupaya untuk sering-sering menyentuh gitu ya dengan sentuhan kasih sayang gitu. Kita lama-lama bisa memahami bahwa pasangan kita hanya butuh sebuah penerimaan. Ya, memang awalnya kita tidak bisa 100% bisa menerima gitu ya. Karena ini memang butuh proses. Tetapi seiring dengan kemauan kita untuk berupaya, kita akan menjadi lebih bisa menerima. Ya, penerimaan kita terhadap pasangan kita itu tentunya berbanding lurus ya dengan penerimaan terhadap diri kita sendiri. Kenapa sih kita kadang menuntut pasangan kita, kenapa pasangan kita nggak begini, kenapa pasangan kita begitu gitu ya. Karena kita sebenarnya belum mampu menerima diri kita sendiri. Sehingga kita menuntut orang lain untuk membahagiakan kita. Ya. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, kita akan bisa menerima pasangan kita apa adanya. Kita tidak akan menuntut gitu. Misalnya pun akhirnya pasangan kita berubah, itu ya berubah atas kemauannya sendiri gitu. Karena kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubah orang lain. Kita tidak memiliki kekuatan untuk membuat orang lain menuruti semua kemauan kita, ya. Yang bisa merubah ya cuma dirinya sendiri dan Tuhan gitu ya. Kita hanya bisa mendoakan dan kita memperbaiki diri, kita menerima diri kita. Insya Allah pasangan kita pun akan lama-lama mengikuti kita untuk berubah menjadi lebih baik, gitu. Ya, itu tentang penerimaan. Oke, terus selanjutnya pemakluman. Jadi ketika kita sudah menerima hal-hal yang dulu terasa menyakiti kita gitu ya, kalau kita sudah bisa menerima, kita akan memaklumi gitu. Kita akan memberi pemakluman yang besar. Misalnya pasangan kita kok sibuk banget ya ngurusin kerjaan mulu, kita jadi maklum gitu. Tetapi ketika kita maklum, pengalaman saya justru dia akan memberikan feedback yang kita inginkan. Dia akan lebih perhatian dan sebagainya. Tetapi ketika kita menuntut mereka justru nggak mau berubah. Nah ini memang situasinya seperti itu ya. Kondisinya ketika kita mengharapkan orang lain sangat gitu ya, kita sangat melekat agar pasangan kita berubah, kita tidak akan mendapatkan itu. Tetapi ketika kita sudah menerima, kita sudah memaklumi gitu, justru pasangan kita yang akan berubah sendiri dan memberikan harapan-harapan yang dulu mungkin pernah kita inginkan. Jadi ketika kita mungkin ya saat ini masih menuntut pasangan kita begini begitu gitu ya, ya itu masih mungkin mereka belum akan berubah. Tetapi ketika kita sudah ikhlas, kita sudah pasrah gitu ya, kemungkinan mereka sudah memberikan tanda-tanda akan berubah gitu. Walaupun yang namanya karakter, sifat gitu ya, memang sudah bawaan. Yang ada ya akhirnya hanya pemakluman. Ya sudahlah, wong memang bawaannya begitu gitu ya. Kita akan maklum. Itu tidak akan menyakiti kita lagi, malah kita justru akan memberikan apa yang dia butuhkan. Karena kita juga menjadi penyembuh untuk dia gitu. Oke, selanjutnya. Nah ini sudah banyak pertanyaan ya. Saya oke. Nanti ya saya pertanyaannya nanti saya jawab. Nah, ini saya dapatkan dari Bu Septi ya. Ini waktu kelas Bunda Sayang. Ini bagaimana kita berkomunikasi yang baik ya. Bagaimana cara kita asertif dengan baik itu. Nah seperti ini. Nah itu kita clear and clarify ya. Jadi kita tuh harus jelas ngomong apa yang kita mau, apa yang kita bicarakan itu jelas. Kadang kan kita perempuan maunya dimengerti ya.
tapi tidak menjelaskan duduk persoalannya seperti apa. Nah, ini yang menyebabkan pasangan kita sebenarnya juga gemes juga sebenarnya sama kita. Ini orang maunya apa, ini istri maunya apa, itu mereka nggak tahu karena kita nggak jelas apa yang kita inginkan, apa yang kita pendapat kita seperti apa tuh nggak jelas. Nah, dengan kita mengungkapkan dengan jelas dan kita mengklarifikasi ya, bukan menyalahkan. Meskipun pasangan kita salah, tetapi tidak ada orang yang mau disalahkan. Ya, termasuk kita, meskipun kita berbuat salah, tetapi kalau kita disalahkan kan nggak mau ya. Ya, seperti itulah suami kita juga seperti itu. Meskipun dia salah misalnya, tapi ketika kita ungkapkan dengan memojokkan dia, menyalahkan dia, dia juga akan defense, akan melawan gitu. Tetapi ketika kita mengklarifikasi, dia akan berpikir, oh iya, jangan-jangan memang saya salah gitu. Akhirnya dia akan berupaya untuk meminta maaf dan sebagainya yang memang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Terus memilih waktu yang tepat ya. Kadang kita sudah saking sampai di ubun-ubun gitu ya. Suami baru datang kerja, kita sudah langsung bla 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 gitu ya. Wah, ini suami pun akhirnya bukan memahami kita, tapi dia juga akan menabrak balik dengan kata-kata yang mungkin lebih menyakitkan lagi ya. Kita dengan memilih waktu yang tepat, mungkin ketika dia sudah makan, ketika dia sudah tidur gitu ya, sudah enak, sudah sedang santai lah, kita ngobrol lah di situ. Jadi kita memilih waktu yang tepat untuk mengklarifikasi apa yang menjadi ganjalan kita. Terus dalam komunikasi ini juga perlu kita pahami kaidah 73855. Ini dari Albert Mehrabian ya. Ini dari Bu Septi juga nih. Kaidah 73855 itu maksudnya apa? Di dalam komunikasi yang dipahami oleh lawan bicara kita, itu yang kata-kata itu hanya nyangkut 7% saja. Ya, kata-kata yang kita ungkapkan itu hanya bisa diterima itu 7% saja. Terus yang 38% itu intonasi. Ya, misalnya saya ingin bicara. Nah, itu kan keras sekali ya. Nah, itu intonasinya sudah salah, itu sudah terlalu tinggi. Misalnya, Mas, saya ingin ngobrol, misalnya gitu. Itu berbeda gitu. Nah, ini intonasi itu memiliki 30% dalam komunikasi yang baik ini ya. Terus yang sebagian besar itu adalah 55% itu gestur tubuh kita ya, bahasa tubuh kita. Kita menjep saja, kita sudah merenggut gitu ya, kita sudah tidak nyaman wajahnya, itu suami sudah bisa mengenali bahwa kita sedang marah gitu. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang tidak mendukung. Jadi kalau kita ingin membangun komunikasi yang harmonis, berarti itu bahasa tubuh kita sudah harus ikut diupayakan dulu agar dari mimik, dari gestur itu sebaik mungkin gitu ya. Karena justru dari gestur bahasa tubuh ini komunikasi kita akan berhasil lebih baik gitu ya. Terus intensity of eye contact, yaitu kita saling memandang ya. Kadang saking mungkin sibuknya kita ya, ada ngurusi cucian, ngurusi anak dan sebagainya, udah nggak pernah saling berkomunikasi tatap muka gitu ya. Yang satu ngomong sambil cuci piring, yang satu ngomong sambil ngetik dan sebagainya. Itu akan sangat mengurangi dari keharmonisan komunikasi gitu ya. Tapi dengan kita bertatap muka, kita tuh kayak bener-bener diperhatikan 100% gitu. Ya walaupun cuma tinggal 5 menit, 10 menit, kita luangkanlah waktu untuk bisa ngobrol tatap muka ya, dengan intensitas yang memang kita untuk ngobrol itu, bukan disambi-sambi ngobrolnya gitu ya. Nah, yang terakhir ini responsibility ya, kita bertanggung jawab atas komunikasi kita sendiri. Kita tidak bisa memberikan tanggung jawab kepada pihak lain walaupun itu pasangan kita ya, tapi kita bertanggung jawab semuanya itu ya kita gitu. Kalau kata Bu Septi kan, kalau kita mau berubah ya berubahlah dari diri kita sendiri. Ya itu memang benar gitu. Kita tidak bisa memberikan tanggung jawab apapun ya kepada pasangan kita. Misalnya dia harus memperhatikan kita, dia harus memberikan kita uang belanja yang banyak dan sebagainya gitu ya. Ya kita ya bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kalau kita memang ada yang mengganjal, ya kita komunikasikan. Kalau kita ada yang tidak setuju, ya kita komunikasikan. Jadi kita yang memiliki tanggung jawab untuk keberhasilan, keharmonisan komunikasi kita dengan pasangan. Oke? Nah, jika
kau tidak menemukan surga di dalam rumahmu, ada slide yang tertinggal sebentar. Ya, ini ya. Nah, ini membangun komunikasi yang harmonis dengan pasangan adalah jalan menuju baiti jannati, ya. Karena di dalam rumah kita ini adalah fondasi dari kebahagiaan kita sebagai perempuan, berarti ya rumah itu yang menjadi fondasi kita untuk menuju rumah kita menjadi baiti jannati gitu. Nah, jika kau tidak menemukan surga di dalam rumahmu, maka kau tidak akan menemukan dimanapun, ya. Sebagus-bagusnya karir Anda gitu ya, di perusahaan, di pemerintahan dan sebagainya, ketika pulang ke rumah, di rumah ruwet, kebahagiaan Anda di sana ya, menjadi karir, wanita karir dan sebagainya, pebisnis dan sebagainya, ketika pulang ke rumah dengan kondisi rumah yang tidak harmonis, seketika itu juga hati kita menjadi hancur gitu ya. Karena kebahagiaan dan penderitaan terbesar ya memang berawal dari rumah. Makanya ketika kita tidak menemukan surga di dalam rumah kita, ya kita akan sulit menemukannya di tempat lainnya. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Ya, mungkin udah terlalu lama ya. Tinggal 15 menit lagi. Oke, saya ini ke pertanyaan ya. Silahkan, ada yang mau tanya? Sebentar ya. Wah, ketika Mbak Ratna, ketika kita bisa menerima diri sendiri, kita akan bisa menerima pasangan, bukan menuntut. Oh, oke. Oke, Mbak Ratna. Siapa lagi? Tadi Mbak Helena ya? Ya, ini perempuan yang lebih dominan. Nah, ini ketika seorang perempuan yang lebih dominan, baik dari segi finansial maupun karakter juga ya, mungkin lebih dominan juga, ini berarti penting juga untuk menyadari bahwa dia memang lebih dominan dan itu tidak masalah. Banyak perempuan-perempuan yang memang lebih dominan dan rumah tangganya baik-baik saja, harmonis saja ya, karena dia bisa menempatkan dirinya. Karena dia bisa menempatkan dirinya, berarti dia bisa menerima suaminya. Memang suaminya diposisikan sebagai sosok pendamping gitu ya. Ini suami soleh gitu. Kalau ada istri solehah, ada suami soleh gitu ya. Ketika dia bisa menempatkan diri, dia tidak akan merendahkan suaminya. Dia bisa mengangkat derajat suaminya. Dia bisa memposisikan, oh ini memang peran saya di keluarga ini adalah memang lebih dominan, baik dari mendidik anak misalnya maupun dari finansial gitu. Dia bisa menyadari itu. Dengan dia menyadari itu, dia akan memahami posisi suaminya sebagai pendampingnya dia. Kalau dia bisa memahami bahwa suami ini adalah pendamping, dia akan tetap menghormati. Sehingga suaminya tidak akan merasa ciut ya. Suami yang merasa ciut ini juga berbahaya gitu ya. Dia akan merasa rendah diri, merasa tidak dihargai ya. Ini juga mempunyai potensi efek domino juga sebenarnya ini ya. Ada macam-macam perselingkuhan dan sebagainya, cukup juga banyak berawal dari ketidakmampuan seorang suami berada di dalam keluarganya menjadi seorang pemimpin. Ya, bukan karena salah, memang kondisinya memang seperti itu gitu ya. Ketika seorang istri yang di dalam kondisi rumah tangga yang lebih dominan, memang harus benar-benar legowo gitu ya, legowo untuk bisa mengangkat derajat suaminya bahwa tidak masalah saya yang menjadi kepala rumah tangga, tetapi keberadaan Anda sebagai suami sangat dibutuhkan di dalam keluarga ini. Sebagaimana istri solehah itu doanya juga makbul gitu ya, suami soleh juga doanya makbul. Barangkali doa-doa suami yang soleh inilah gitu ya, yang menjadikan istrinya ini rezekinya semakin banyak gitu. Karena yang namanya sudah berkeluarga, bukan siapa yang lebih banyak menghasilkan ya, tetapi semua rezeki yang ada di dalam rumah itu, itulah pintu rezeki untuk keluarga itu. Jadi sebagai istri yang dominan memang mungkin ini perlu benar-benar merendahkan ini ya, ego untuk tidak show off gitu, tidak merendahkan suaminya, untuk tetap hormat, untuk menjadikan suaminya itu ladang pahala gitu, agar mendoakan, siapa tahu dengan dia tetap hormat justru rezekinya semakin luas. Mungkin seperti itu ya Mbak Helen.
Oh iya, merengut cemberut iya ya. Kalau lagi ngomong tuh suka lupa bahasa Indonesianya apa. Iya, ada yang bertanya lagi? Saya coba untuk menjawab. Awal nikah sampai jalan 6 tahun sering cekcok setelah sering nonton. Waduh, ini kok ada Pak Arif barang di sini. Oke Mas, terima kasih. Alhamdulillah ya. Oke. Tip. Oh, Mbak Lintang. Halo Mbak Lintang. Tips dong buat yang LDM dan minim komunikasi karena kendala sinyal, Mbak Zaki. Oh iya. Ini tentunya saya seseorang yang tidak layak ya untuk menjawab ini karena saya tidak mengalami yang Mbak Lintang rasakan. Cuma saya mendapat masukan dari orang-orang yang curhat kepada saya ketika mereka selalu bersama ya. Ini kan pandemi sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun mereka sering awalnya mungkin mereka tidak bersama gitu ya. 12 jam suami pergi nanti datang lagi. Jadi intensitas komunikasinya tidak 24 jam gitu. Tetapi setelah pandemi ini kerjaan di rumah, suami di rumah, anak-anak di rumah, intensitasnya tiba-tiba terlalu panjang gitu, yang dari awalnya tidak menjadi sangat intens sekali hubungan mereka, itu juga membuat sebuah kendala ya. Justru banyak friksi. Ini ada beberapa teman yang curhat seperti itu ya. Keberadaan pasangan yang berada 24 jam di sisi kita justru menjadi kendala. Nah, ini gimana dong gitu ya. Nah, ini tantangan juga. Jadi ada yang tantangannya seperti Mbak Lintang ya, yang kendalanya jauh karena suami LDR gitu. Ada juga yang tantangannya justru sering ketemu, lu lagi gitu ya, dari bangun tidur ketemu tidur ketemu kamu lagi. Wah, udah penat banget gitu. Ada yang seperti itu loh, ya. Jadi ini mungkin bisa jadi gambaran buat Mbak Lintang ya. Ketika suami tidak jauh gitu, itu malah akan menimbulkan rindu, ya nggak sih, gitu kan? Jadi ini sebuah kondisi yang bisa dimanfaatkan juga sebenarnya, agar selama masa tidak berjumpa ini tetap kita tanamkan rasa rindu itu sehingga ketika ketemu justru komunikasinya akan lebih efektif dan lebih harmonis gitu. Ya, gimana sih obat rindu kan berjumpa gitu ya. Jadi ketika berjumpa itu sudah tidak ada lagi omel-omelan gitu, tapi sudah yang ada adalah bahwa kerinduan itu terpenuhi. Mungkin seperti itu ya, Mbak Lintang, bisa untuk perbandingan bahwa memang ada yang komunikasinya jauh, mungkin tidak bisa apalagi sentuhan gitu ya, sinyalnya aja susah gitu. Tetapi ketika kita melihat ada rumah tangga yang justru ketika 24 jam itu malah bete gitu. Dengan kondisi pandemi seperti ini gitu. Jadi ya kita memiliki tantangan masing-masing ya. Tinggal kita bagaimana memahami tantangan itu dan menjadikannya itu sebuah berkah untuk kita. Gitu Mbak Lintang. Ada lagi? Beriak sekali. Beriak itu apa ya? Saya malah kurang tahu beriak. Oke Mbak, maaf ya, saya kurang tahu beriak itu apa. Ada Mbak, apalagi pas awal-awal. Oh iya iya iya. Ada lagi yang bertanya? Ini Mbak. Halo Mbak Adin. Kemarin bahas bahwa di Cina sejak karantina angka perceraian. Wah, ini ternyata ya Mbak Adin sudah membahas ini ternyata ya, bahwa perceraian melonjak gara-gara pandemi ini ya, gara-gara karantina semuanya di rumah. Wah, ini mudah-mudahan kita bisa ya menghadapi apapun tantangan kita. Memang kita hidup itu tidak hanya bisa berpindah dari tantangan satu ke tantangan lain. Jadi mudah-mudahan apapun tantangan kita, ketika kita harmonis dengan pasangan kita, mudah-mudahan kita bisa menghadapi ya segala tantangan yang ada. Oke, ini ada Mbak. Apakah background gagal ketemu gagal tanda kutip kalinya?
Wah, ini singkatan-singkatan jadi rada sulit nih. Sulit sebenarnya ketimbang nikah dari pertama atau dari awal, mohon pencerahannya, Bu. Oh, iya. Saya kira tidak juga ya, karena saya ada kenalan juga yang janda bertemu dengan duda gitu ya, dan sampai sekarang alhamdulillah harmonis. Ya, itu kunci utamanya kita menyadari memang kita sedang berada di sebuah kapal yang namanya rumah tangga, yang itu memang adalah ruang untuk kita bertumbuh. Ketika kesadaran ini hadir gitu ya, mudah-mudahan meskipun ini adalah yang kedua gitu, mudah-mudahan ini justru menjadi pengalaman yang lebih berharga dibandingkan dulu. Mungkin dulu tidak ada, tidak memiliki bekal apapun gitu ya. Ketika menikah yang kedua kali, mungkin malah justru sudah punya banyak bekal, sehingga ketika ada tantangan sudah bisa lebih mudah untuk menghadapinya. Gitu ya, Mas ya. Mudah-mudahan lancar, harmonis dengan keluarganya. Nah, ini Mbak Adin, karena sumpah ketemu suami istri 24 jam, jadi mungkin menyebabkan, oh gitu ya. Berarti persis yang saya tadi ceritakan ya. Iya, benar-benar. Iya, betul. Jadi ya itu ya, mudah-mudahan apapun tantangannya kita bisa menjalani ya tantangan-tantangan itu. Oke, ini sudah jam berapa? Kurang 5 menit lagi ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan, nanti saya mudah-mudahan bisa jawab. Dan semenjak baca buku, wah, ini ada Pak Arif lagi nih. Alhamdulillah semakin membaik komunikasi dengan suami. Bahkan sekarang bisa tertawa ngakak bersama keluarga. Dulu jangankan tertawa, menyapa pun cuma seperlunya saja. Alhamdulillah, iya. Ada pepatah mengatakan bahwa tertawa itu memang menjadi obat penyembuh segala penyakit ya. Kadang kita bukan kurang ilmu, kurang uang, kurang perhatian, kurang kurang yang lain ya. Tetapi kita hanya kurang satu, yaitu kurang tertawa. Ya, kita terlalu serius menjalani hidup sehingga berat, stres gitu, belum apa-apa udah berat gitu di pikiran. Tetapi dengan tertawa itu akan membuat kita jadi hatinya ringan gitu ya, apalagi dengan pasangan, dengan keluarga bisa tertawa, itu sangat menyenangkan sekali ya. Sebenarnya ini ada tuh di tema mengobati luka batin. Kapan-kapan ya kita sharing bareng bagaimana mengobati luka batin. Salah satu terapinya itu terapi tertawa ya. Kita melihat sesuatu yang lucu-lucu ya, kita tertawa melihat kekonyolan apalah, kita tertawa, itu menjadi salah satu obat dari luka batin sebenarnya. Nanti lain kali kita sharingkan lagi ya. Ada lagi. Oke. Nih, kaidah 7 di dalam komunikasi, kata-kata yang bisa diterima 7%, intonasi, ada eye contact, komunikasi sambil memandang, responsibility kita bertanggung jawab. Iya, benar. Oh, ini cuma menegaskan ya. Oke, terima kasih Mbak. Terus ada lagi poin penting saat komunikasi, ada penjelasan komunikasi, apa yang kita inginkan, klarifikasi pesan. Oke, ini juga hanya menyimpulkan ya. Terus tadi ini sudah ya, saran-saran untuk LDR tadi sudah saya jawab ya, yang sama dengan Mbak Lintang. Apa ini nunggu lungsurane bae Mbak Uzaki bae, apa ini Mbak Adin? Ini ada lagi, menerima dan memaklumi. Menerima dan memaklumi tanpa mengesampingkan perasaan kita, gimana ya Mbak? Khawatirnya dan biasanya ya udahlah, padahal hatinya masih gondok. Nah, ini yang dimaksud asertif tadi Mbak Reni ya. Asertif itu kita mengungkapkan perasaan kita yang dengan tidak melukai pasangan kita ya. Kalau kita sudah kalau pemakluman yang menerima dan pemakluman itu berarti sudah tidak ada gondok lagi. Kalau masih ada gondok berarti belum menerima dan belum memaklumi. Ya, kalau sudah menerima dan memaklumi berarti di kita sudah plong gitu, nggak ada perasaan yang gondok. Ketika masih ada yang gondok berarti masih butuh diklarifikasikan, masih butuh kita untuk asertif ya. Dan ini nggak apa-apa. Saya masih belum bisa menerima Mbak, belum bisa memaklumi. Ya nggak apa-apa. Itu kita tidak bisa ujuk-ujuk untuk bisa menerima gitu ya. Untuk menjadi maklum itu tidak bisa ujuk-ujuk. Itu butuh
proses dan pendewasaan diri kita ya. Ketika kita sudah semakin dewasa, kita bijaksana gitu ya, bisa baru itu yang namanya penerimaan itu bisa tumbuh gitu ya. Selama itu belum mampu ya tidak masalah, kita ungkapkan perasaan kita yang memang masih ada yang gondok itu. Gitu ya Mbak Reni. Apa lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nih, Mbak Adin, Mbak kasih contoh cash dong ke cara CNC yang bikin suami merasa di pojokan. Nah, ini contohnya saya aja ya. Misalnya saya sama suami saya itu preparasinya banget gitu ya. Jadi apa-apa tuh di prepare-nya perfect gitu. Dan dia memang perfeksionis. Nah, kadang saya tuh menyalahkan dia. Kan kemarin udah disiapin sama perfect. Kok bisa jadi ketinggalan gitu. Jadi saya menyalahkan dia gitu. Otomatis kan dia defense ya. Tidak mau disalahkan. Nah, ini satu contoh yang suami saya merasa saya menyalahkan dia gitu. Atau contoh lain, misalnya kita lagi jalan kemana gitu ya, kan kita sudah pakai Google Map gitu. Tetapi suami saya karena asik ngobrol gitu, dia kebablasan, Google Map-nya tidak dilihat, kebablasan. Akhirnya saya kan nggak dilihat itunya si Google Map-nya, kok bisa kebablasan. Nah itu kan saya udah nyerang tuh, sudah membuat suami saya merasa disalahkan, dipojokkan, gara-gara dia tidak melihat Google Map. Itu juga komunikasi yang tidak baik ya. Harusnya saya bisa memahami, oh dia tadi lagi ngobrol sama saya, makanya dia jadi nggak lihat Google Map. Nah ini saya pun banyak belajar gitu untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik. Gitu Mbak Adin. Ini apa lagi? Boleh Mbak Fufi apa nih yang boleh? Oke, kayaknya sudah nggak ada lagi ya. Dan jamnya juga sudah mau jam 9. Kalau gitu saya tutup dulu ya live streaming pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Mungkin ini hanya sekedar ngobrol santai saja ya. Jadi ketika tidak hal-hal yang kurang mengenakan di batin teman-teman, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.